Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul serta berbagai hal unik tentang sebuah senjata Shinigami yang biasa kita kenal dengan nama Zanpakuto. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Onee-chan ga kita. Zanpakuto adalah sebuah senjata khusus yang biasa digunakan oleh para Shinigami untuk melakukan tugas Shinigaminya, seperti diantaranya yaitu untuk bertempur, membasmi dan memurnikan Hollow, serta melakukan ritual konso kepada para roh yang tersesat di dunia manusia. Secara umum, masih banyak orang yang beranggapan bahwa Zanpakuto hanyalah sekedar sebuah alat atau senjata, tapi sebenarnya Zanpakuto ini merupakan bagian dari jiwa sang Shinigami itu sendiri. Dia memiliki jiwa, wujud, serta kepribadian layaknya makhluk hidup, dan itu semua dipengaruhi oleh sang pemiliknya sendiri. Well, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara lengkap di sini. Menurut asal-usulnya, Zanpakuto pertama kali ditemukan dan diciptakan oleh Otsu Nimaya, salah satu anggota divisi 0 yang menjaga istana Soul King. Nimaya menciptakan Zanpakuto ini dengan cara menggunakan sebuah metode di mana dia menggabungkan banyak sekali jiwa Shinigami menjadi satu. Sedangkan untuk istilah namanya sendiri, seperti nama Zanpakuto, Shikai, dan Bankai dipilih dan diberikan oleh sang ketua divisi 0 yaitu Ichibe Hyosube, yang mana juga diketahui merupakan orang pertama yang mendapatkan bentuk evolusi Zanpakuto. Sejak Soul Society pertama kali berdiri, tidak pernah ada selain Nimaya yang dapat menciptakan Zanpakuto. Jadi bisa dibilang sampai saat ini semua Zanpakuto yang ada di dunia merupakan hasil tempaannya. Maka dari itu, sebagai penciptanya, Nimaya mengetahui setiap lokasi dari Zanpakuto yang ada, tidak peduli siapa pengguna atau bagaimana pedang itu diperoleh. Meskipun sampai saat ini belum jelas dari mana Nimaya berasal, tapi banyak yang menilai bahwa Nimaya telah hidup sejaman dengan Ichibe semenjak Soul Society belum berdiri. Dan kontribusinya dalam menciptakan Zanpakuto inilah yang pada akhirnya membuat dia diangkat menjadi salah satu bagian dari divisi 0. Sebelum menjadi Zanpakuto, sebuah pedang yang belum memiliki nama akan disebut sebagai Asauchi. Asauchi yang masih berbentuk pedang biasa ini biasanya dimiliki oleh semua Shinigami kelas rendah yang masih dalam tahap pelatihan dan belum mampu berkomunikasi dengan Zanpakutonya. Jadi bisa dibilang Asauchi merupakan bentuk Zanpakuto yang potensinya belum bangkit. Saat para Shinigami muda memasuki akademi, mereka akan dipinjami satu buah Asauchi untuk mereka latih dan dikembangkan sendiri. Dan ketika mereka bergabung dengan Gotei 13, maka secara resmi Asauchi tersebut akan diberikan secara penuh kepada mereka. Untuk dapat mengembangkan Asauchi, semua Shinigami harus menghabiskan mayoritas waktunya bersama Asauchinya sendiri, yang mana hal ini secara metodis akan menanamkan esensi jiwa mereka ke dalam Asauchi dan membentuk karakternya secara perlahan. Akan tetapi, meskipun Asauchi biasanya didapatkan dari akademi, ada kasus unik di mana Asauchi bisa didapatkan dari tangan orang lain. Seperti contohnya Kenpachi Zaraki yang mendapatkan Asauchinya dari hasil mengambil Asauchi milik Shinigami lain yang sudah mati. Ini membuktikan bahwa jika masih dalam tahap Asauchi, sebuah Zanpakuto bisa diwariskan kepada orang lain. Kasus berbeda lainnya juga terjadi pada mereka yang lahir dari klan Issei, di mana mereka tidak dapat menanamkan esensi mereka ke dalam Asauchi yang mengakibatkan mereka tidak dapat memiliki Zanpakutonya sendiri. Hal ini dikarenakan anggota keluarga Issei terikat oleh sebuah Zanpakuto keluarga bernama Shinken Hakyoken yang diturunkan dari generasi ke generasi. Untuk membangkitkan potensi Zanpakutonya, seorang Shinigami pertama-tama harus mengetahui nama dari Zanpakutonya sendiri. Hal ini bisa diketahui dengan cara melakukan percakapan dengan roh Zanpakuto melalui meditasi. Biasanya, seseorang akan meletakkan pedang mereka di atas pangkuan, mengambil pose meditasi, dan memaksa pikiran mereka untuk menjadi satu dengan Zanpakuto. Pada momen ini, seseorang akan memasuki keadaan tenang untuk masuk ke dalam dunia roh Zanpakutonya.
Di sana sang pemilik dan roh Zanpakutonya akan saling berkomunikasi satu sama lain untuk menciptakan sebuah hubungan. Dan pada tahap lebih lanjut, sang pemilik akan dipaksa untuk melawan roh Zanpakutonya sendiri demi mendapatkan akses ke kemampuan sejatinya, yang mana bentuk dan kemampuan tersebut akan mencerminkan jiwa dari sang pemilik itu sendiri. Kemudian setelah terjalin hubungan di antara keduanya, baik Shinigami maupun roh Zanpakutonya akan saling berbagi keyakinan dan menjadi satu. Keberhasilan seorang Shinigami dalam membangkitkan potensi Zanpakutonya ini dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam menjalin hubungan dengan roh Zanpakuto. Hal tersebut memang sangat sulit dilakukan karena sebuah Zanpakuto juga memiliki hak untuk menentukan apakah penggunanya layak mendapatkan kekuatannya. Ditambah lagi roh Zanpakuto memiliki sifat yang cenderung temperamen, suasana hati serta kepribadiannya ditentukan oleh bagaimana dia diperlakukan oleh Shinigami. Kemudian, karena Zanpakuto adalah bagian dari jiwa pemiliknya, Zanpakuto tidak dapat diganti, meskipun nantinya perlahan akan beregenerasi jika mengalami kerusakan. Satu-satunya hal yang dapat menyembuhkan Zanpakuto yang rusak adalah kekuatan semangat dari pemiliknya sendiri, sejumlah reiatsu, serta waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Namun metode penyembuhan ini hanya berlaku jika kerusakan Zanpakutonya terjadi pada saat mode tersegel atau Shikai. Itu pun jika gagang Zanpakutonya masih tetap utuh. Karena lain halnya, jika mengalami kerusakan pada mode Bankai, maka Zanpakuto tersebut tidak akan pernah dapat diperbaiki seperti semula. Seperti yang terjadi pada kasus rusaknya Bankai Renji, di mana setelah diperbaiki, terdapat sedikit penurunan kekuatan pada mode Bankainya. Hal yang hampir sama juga terjadi pada Bankai Ichigo, di mana Zanpakutonya yang rusak tidak dapat dipulihkan kembali. Satu-satunya solusi dalam menghadapi masalah seperti ini yaitu dengan menciptakan kembali Zanpakutonya dari awal melalui metode khusus yang dilakukan oleh Nimaya. Maka dari itu, seorang Shinigami haruslah senantiasa menjaga keutuhan Zanpakutonya, baik itu secara fisik maupun secara batin, karena selain memiliki resiko kerusakan secara fisik, ada juga kemungkinan bagi Shinigami untuk kehilangan harmoni dengan Zanpakutonya jika mereka menderita ketidakstabilan mental, yang mana hal ini tentu akan mengakibatkan roh Zanpakutonya tidak dapat mendengar suara mereka lagi. Sehingga dengan demikian, hal ini pun juga akan menyebabkan Shinigami kehilangan akses kepada kekuatannya. Bahkan jika seorang Shinigami sampai menyalahgunakan rohnya, secara langsung hal itu akan menyebabkan pemutusan ikatan secara permanen antara dirinya dan Zanpakutonya. Bentuk Zanpakuto ada 3 jenis, yaitu bentuk tersegel, bentuk Shikai, dan yang terakhir yaitu bentuk Bankai. Shinigami biasanya membawa Zanpakuto mereka dalam keadaan tersegel dan akan mengaktifkan bentuk Shikai dan Bankai hanya pada saat-saat tertentu. Pada bentuk tersegelnya, sebuah Zanpakuto akan terlihat seperti katana biasa. Dia memiliki panjang yang berbeda-beda tiap masing-masing orang. Ada yang berbentuk belati berukuran panjang 30 cm, ada yang berbentuk wakizashi berukuran 50 cm, lalu ada yang berbentuk katana biasa berukuran 60 cm, bahkan yang paling panjang ada yang berbentuk nodachi berukuran 170 cm. Zanpakuto juga dapat disamarkan menjadi objek lain, seperti misalnya Zanpakuto milik Urahara dan Genryusai Yamamoto yang disamarkan menjadi sebuah tongkat. Bentuk tersegel ini merupakan bentuk dasar dari sebuah Zanpakuto. Itulah kenapa ketika penggunanya tidak sadarkan diri, Zanpakutonya secara otomatis akan kembali ke bentuk ini. Kemudian pada bentuk kedua yaitu Shikai, untuk mengaktifkannya, Shinigami terlebih dahulu perlu mempelajari nama dari Zanpakutonya. Ketika syarat tersebut terpenuhi, maka Zanpakutonya akan mampu berubah bentuk dan memperoleh kemampuan khusus dengan cara melantunkan mantra pelepasan. Mantra pelepasan serta kemampuan khusus yang didapatkan ini bervariasi tiap-tiap Shinigami tergantung dari sifat rohnya sendiri. Pencapaian Shikai adalah tanda bahwa seorang Shinigami telah menguasai Zanpakutonya, dan ini pun juga menjadi syarat bagi seseorang untuk bisa mencapai pangkat letnan di Gotei 13. Selanjutnya, pada bentuk terakhir yaitu Bankai. Untuk mendapatkannya, Shinigami harus menaklukkan roh Zanpakutonya terlebih dahulu agar dia mampu memanggil roh tersebut ke dunia nyata. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun atau lebih untuk dapat mencapainya. Tapi dalam kasus khusus, Ichigo mampu mencapainya hanya dalam waktu 3 hari saja.
Meskipun Bankai adalah tahap terakhir dari Zanpakuto, bukan berarti pertumbuhan Shinigami berakhir di sana. Sebuah Bankai terutama yang baru saja diperoleh dapat berkembang lebih jauh karena Shinigaminya semakin kuat. Seperti halnya evolusi Bankai yang diperoleh Renji, Hitsugaya, Komamura, Ichigo, dan beberapa orang lainnya. Dengan dibangkitkannya kemampuan Bankai, tentu kekuatan Zanpakuto akan meningkat 5-10 kali lipat lebih besar dari Shikanya. Dan beberapa ada juga yang mendapat tambahan kemampuan baru. Tapi perlu dicatat, kemampuan baru yang diperoleh dari mode Bankai ini akan selalu berhubungan erat dengan kemampuan Shikanya. Hanya Shinigami terkuatlah yang bisa mencapai bentuk terakhir ini. Itulah mengapa bentuk Bankai ini disebut-sebut sebagai teknik pamungkas dari sebuah Zanpakuto. Bahkan 4 keluarga bangsawan yang anggotanya selalu sangat berbakat hanya memiliki satu anggota yang mampu menguasai Bankai di setiap beberapa generasi. Dan penguasaan Bankai ini pula juga menjadi salah satu syarat bagi seorang Shinigami untuk dapat mencapai pangkat seorang Kapten Gotei 13. Apa kau telah menggunakan Zanpakutomu sebagai alat, memperlakukan mereka seperti bawahan, mengandalkan mereka seperti mitra, seperti keluarga, seperti teman, murid, hewan peliharaan, kenalan, atau kekasih? Kau sedang melihat semuanya dengan cara yang salah. Mana yang lebih unggul, Zanpakuto ataukah Shinigami? Mari kita pikirkan itu dari awal. Otsunimaya, sang dewa Zanpakuto. Well teman-teman, segitu saja untuk pembahasan di video kali ini. Next kita akan bahas tentang jenis-jenis Zanpakuto yang dirasa memiliki kemampuan dan kekuatan yang berbeda-beda. Dan sekarang mengutip dari perkataan Otsunimaya tentang hubungan Zanpakuto dan juga Shinigami, menurut kalian manakah di antara keduanya yang lebih dominan, Zanpakuto atau Shinigami? Tulis opini kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.